Oke. Pak Jo, kapan ke Bandung? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bro. Saya di pinggir jalan mungkin akan sedikit terganggu dengan suara mobil, tetapi kira-kira Bapak dan Ibu terganggu enggak suara saya? Enggak ya? Enggak. Ya. Tidak. Baik. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah mempertemukan kita di Zoom webinar free pada sore hari ini. Yang hadir alhamdulillah sudah 200 orang. Nanti pasti akan bertambah. Kawan-kawan semuanya, ada PR yang kemarin ada pertanyaan yang belum terjawab. Ya. Yang belum terjawab yaitu bagaimana. Oke, introduction sudah oke. Sekarang bagaimana discussion gitu ya. Discussion itu di mana letaknya supaya discussion itu menjadi padat, menjadi dalam, menjadi apa istilahnya itu? Mendalam ya. Ya. Diskusi itu harus mendalam. Kalau nggak mendalam, kawan-kawan tentu akan kesannya nanti menjadi sangat dangkal. Misalnya introduction-nya 2 halaman tapi diskusinya cuma 2 alinea. Nah, tentu itu akan menjadi pertanyaan. Jadi keseimbangan anatomi menjadi sangat timpang nanti. Jadi logika paper itu seperti ini ya, kawan-kawan semuanya. Logika paper itu seperti ini. Jadi dua bagian ya, bagian atas itu adalah introduction, bagian bawah itu adalah conclusion, discussion, dan result. Nah, ini ya. Jadi seperti ini ya kawan-kawan semuanya. Jadi keseimbangan inilah kawan-kawan semuanya. Jadi kira-kira kalau paper itu 10 halaman, katakanlah gitu, nomor 4 ini menempati posisi di di halaman keempat atau kelima gitu. Ya. Kelihatan anunya, Prof. Slide-nya apa, Jo? Slide-nya, Prof. Slide-nya. Slide-nya nggak kelihatan, belum di-share. Belum di-share memang, Pak. Nah ini jujur nggak ngeprank nih. Tidak ngeprank. Memang belum share. Jadi begini kawan-kawan semuanya. Jadi kalau misalnya ini di luar di luar referensi ya, di luar daftar pustaka ya. Jadi diskusi sama konklusi itu tengah-tengahnya ada di nomor 4, yaitu riset metodologi. Jadi kalau kawan-kawan papernya itu ada 10 halaman, itu nanti di nomor 4 itu riset metodologi. Riset metodologi lah itulah menjadi penyeimbang. Jadi kawan-kawan semuanya jangan sampai nanti introduction-nya 3 halaman, kemudian nanti result, discussion, conclusion cuma 1 halaman. Nah, itu yang kawan-kawan tidak saya kira. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana supaya ini diskusi itu menjadi mendalam? Diskusi itu menjadi mendalam. Itu pertanyaan PR yang kemarin. Apakah seperti ini perlu dibahas atau mungkin ada pertanyaan lain? Ini usul saya karena kemarin Rabu itu ada pertanyaan seperti itu. Bahas saja, Prof. Bahas aja, Prof. Lanjut, Prof. Oke. Iya, Mas. Bahas saja ya. Dibahas. Ya, di sini letaknya. Jadi ketika kita, ini saya share ya, saya share. Jadi papernya itu kan kalau untuk introduction itu kan menjawab 3 pertanyaan kan, introduction. Nah, itu kan menjawab 1, yaitu what is known. Kemudian 1, what is known. 2, what is unknown. 3, how and where should we fill the gap. Oke. Prof, layarnya nggak ada, Prof. Oh, iya. Belum di-share. Udah. Prof. Belum di-share. Ini ya. Oke ya. Ini introduction. Kemudian nomor
Berikutnya yaitu riset method. Riset method. Nah, riset method ini adalah menjawab 4 pertanyaan, yaitu riset desain, kemudian ya, riset desain ini riset desain, terus populasi dan sampel. Kalau itu kuantitatif, kalau kualitatif mungkin responden, mungkin material. Nah, kalau uji lab, gitu. Kemudian setelah itu instrumen, setelah itu prosedur. Nah, instrumen Bapak Ibu tahu kan? Apa instrumen riset? Ayo. Daftar pencarian. Alat ya. Daftar pertanyaan atau kuesioner? Kuesioner kali itu. Alat yang dipakai untuk Alat mengumpulkan data. penelitian. View. Nah, wawancara apa lagi? Tes. Alat ukur. Observasi. Nah, apa lagi? Angket. Dokumentasi. Angket. Apa lagi? Kuesioner. Kuesioner. Apa lagi? Tes. Tesnya sama. Tes, Pak. Tes. 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 Apa lagi? Dokumentasi. Dokumen. Dokumentasi. Nah, tes. Eksperimen. Eksperimen boleh. Eksperimen. Saya kan satu. Riset action. Riset actionnya di sini melakukan interview, melakukan observasi, melakukan angket, kuesioner, tes, dan dokumentasi. Nah, prosedur itu Rekayasa sosial, Pak. Rekayasa sosial. Terbalik, Pak. Kalau instrumennya kan interview protokol, gitu. Observation checklist. Kalau instrumennya interview protokol, observation checklist, gitu. Kalau prosedur atau metodenya baru interview. Terus, Oke. Ini terserah Ibu. Itu terserah mau diletakkan di mana. Iya, maksud saya nulisnya kan Ini tidak harus urut. Ya, tidak harus urut. Yang penting Prof, kalau untuk ilmu-ilmu sosial humaniora, kalau rekayasa sosial, pripun, Prof? rekayasa sosial. Rekayasa sosial berarti Ibu melakukan kuantitatif. Enggak, kualitatif, Prof. Kualitatif. Langsung action di lapangan. interview. Oh, action Interview. research. Interview itu. Interview masuk ke sini, Bu. Hmm. Nanti Ibu memakai responden, respondennya siapa, dilakukan interview. Interview atau uji. Dari instrumen ini bisa nih, misalnya nih uji Sosial eksperimen mungkin. uji apa ya, terbatas itu loh. Uji terbatas, uji diperluas. Nah. Oke. Jadi intinya ada 4 ini sebetulnya. Ada 4 ini. Jadi riset desain, populasi, instrumen, dan prosedur. Itu yang kawan-kawan harus munculkan. Itu terserah. Bapak Ibu mau masukkan di ulak-walik boleh nih. Ya. Tetapi urutannya paling enak memang riset desain dulu. Ya. Oke. Sekarang masuk ke result and discussion. Atau Bapak Ibu boleh dipisah, boleh tidak. Tapi kebanyakan digandeng. Nah, untuk menjawab result itu, result itu isinya adalah tabel, matrik, atau model, atau gambar, atau hasil wawancara, apalagi misalnya hasil-hasil yang sekiranya itu belum bunyi, karena result, ya grafik, iya, grafik, macam-macam ini pokoknya belum bunyi nih. Jadi result ini belum bunyi. Bahasa saya itu dia tidak punya
apa istilahnya? Nggak bisa, nggak punya nyawa, nggak punya nyawa. Nah, nyawanya tuh di sini, Pak, Bu. Nyawanya tuh di sini, nomor 6 nih. Nomor 6 ini adalah, nah ini yang menarik nih. Ini yang menarik nih. How, nah lihat nih ya. How the result, nah, result yang di atasnya itu ya. How the result ini, saya ulang ya. How the result, nah, fill the gap. Nah sekarang, bagaimana matrik, tabel, model, gambar, hasil wawancara, grafik ini mengisi gap, artinya menjawab di sini ya, menjawab. Jadi how does, bahasanya how does the result fill the gap tuh. Nah berarti itu lah 5, 6 bisa discussion conclusion 7 ya. Nah ini berarti harus beres ini dulu, Pak. Karena di sini gap. What is unknown? Itu apa? Apa what is unknown tuh? Apa yang tidak diketahui? Iya. Bahasanya apa? Gap. Masalah. Ya, masalah. Inilah Masalah ya. Di sinilah, Bapak Ibu. Kuncinya di sini. Ini harus munculkan dulu. Kalau saya ingin buat paksa Bapak Ibu, membuat 5 kalimat. 5 gap. Nah, oke. 5. Nah, 5 inilah Bapak Ibu. Ini gambar bagaimana menjawab nomor 1. Misalnya nih menemukan model, sini ya, nomor 6 ini, nomor 5 ini. Misalnya menemukan model misalnya. Ada model, ada gambar, ada panahnya kanan kiri, rombie-rombie, ada merah, kuning, hijau gitu kan. Bagaimana menjawab nomor 1. Kemudian bagaimana model ini menjawab nomor 2. Bagaimana model ini menjawab nomor 3, 4, 5. Begitu. Jadi semua ini harus dijawab habis. Bahasanya di sini adalah nomor 6 itu result. How does the result fill the gap? Artinya jawab semua di sini, Pak. Kalau saya sarankan ini di copy paste, Pak, di sini. Copy paste. Nah, di sini. Nah, copy paste di sini. Ulang ya. Ulang. 6 dulu ya, 6. 6 ini. Nah, ini di copy paste di sini. Ini harus dijawab habis. Harus terjawab habis. Jangan sampai nyisani. Jangan sampai nyisani. Nah, oke. Ini tidak boleh nyisani. Kalau misalnya di gap di atas ini ada 5, di sini harus ada 5 bahasan. Oke. Kalau di sini harus ada, ini, Prof. Ya. Gap, kalau gitu gapnya ini harus saling berhubungan atau seperti apa, Bu? Pasti cara membuat gapnya seperti ini. Gambar ya, lihat lagi ya gambar ya, gapnya nih ya. Oh. Gambar ya, gapnya nih ya. Iya, Bu. Mohon maaf. Gimana, Pak? Bisa kan, Pak? Bisa saya lanjut ya, Pak? Iya, Pak. Iya. Oke. Jadi Lanjut, Prof. Ya, gap ini kalimat-kalimat yang dari luas mengerucut, Pak. Meluas merucut. Misalnya nih, ini teori bakul jamu itu loh, Pak. Teori bakul jamu. Nah, saya buatkan kalimat contohnya ya, Pak ya. Saya buatkan kalimat. Misalnya, ini judulnya adalah misalnya nih. Misalnya apa? Digital marketing, misalnya to improve marketing performance. Nah, marketing performance, ya kan? Nah, ya gapnya ini buat, ini kan marketing, ini kan langsung dibuat di pertama nih. Nah, marketing merupakan ujung tombak
kesuksesan misalnya, kesuksesan sebuah usaha. Oh, misalnya gitu kan. Ini kan namanya what is known. Ini what is known itu artinya apa, Pak? What is known itu artinya semua orang setuju. Nggak mungkin nggak protes. Benar. Ini nggak ada yang protes. Seperti ini Bapak Ibu setuju nggak? Setuju kan? Jadi informasi umum gitu ya, Pak ya? Ya, ini namanya what is known, common sense. Oke. Common sense, artinya tidak ada orang yang bantah. Terus mesti benerin. Itu namanya what is known. Oke? Nanti dibuat lagi yang mengerucut. Pakai logika lagi seperti ini, Pak. Logikanya seperti ini, Pak. Oke? Logikanya dari luas mengerucut ya, Bu, ya. Pak, Bu. Oke? Yes. Setelah begitu dikerucutkan lagi, Pak. Nah. Ini marketing merupakan contoh kesuksesan sebuah usaha. Nah. Banyak usaha besar. Nah. Banyak usaha besar bergantung pada bagaimana divisi marketing, bagaimana dikelola. Oh, misalnya loh, dikelola dengan sangat baik. Oh, gitu loh. Itu kan sudah merasakan enggak mengerucutnya, Pak? Rasakan kan? Iya, lebih rasakan ya? Yes. Nah, nanti yang ketiga juga sama, Pak. Bapak Ibu kan punya bidangnya masing-masing kan? Mesti paham lah caranya itu. Pasti bisa menikmati dari luas mengerucut, ya kan? Nah terus. Itu beda paragraf ya? Ya. Beda paragraf itu mengerucut tuh. Misalnya paragraf 1 lebih umum. Itu nanti, mengparagrafkan nanti aja. Yang penting. Oh, ini topik sentence-nya ini maksudnya. Kenapa? Topik sentence-nya ini nanti dikembangkan jadi paragraf. Iya, nanti dikembangkan jadi paragraf, Pak. Gitu, Pak. Nanti kan kalau sudah jadi ini what is known-nya dibuang, Pak. Ini kayak membuat rumah, Bapak Ibu, membuat rumah itu kan untuk jaga nih cagak itu kan harus ada bambu dulu itu loh, Pak. Buat cor harus ada bambu dulu, gitu, Pak. Gitu, Pak. Nanti kalau cornya sudah kering, cornya sudah kuat, cagak bambunya dibuangi gitu loh, Pak. Iya. Tapi lakaran seperti ini, kawan-kawan harus punya itu. Ini lakaran seperti ini harus punya. Gitu loh. Lakaran ini harus punya ini. Nanti tinggal subjudul-subjudulnya saja, Pak. Ini, terus ini, nanti dibuang, Pak, ini, Pak. Terus ini dibuang, Pak. Oh, iya, Pak. Nanti tinggal ininya saja, Pak. Bapak Ibu kalau rumahnya sudah bagus, bambunya dibiarin saja, enggak kan? Nanti tinggal dirapihkan. Iya, nanti tinggal dirapikan begini cara merapikan. Lihat nih. Oh, sudah gini. Oh, mantap. Ya kan? Ya. Nanti setelah itu ini dibelah. Oh, ini dibelah. Nah, ini dibelah. Oke? Terus ini lubang kan? Ya. Diisi apa, Pak? Q1, Q2. Nah, diisi apa, Pak? Q1, Q2. Diisi apa, Pak? Q2. Diisi apa, Pak? Q1. 5 sampai 15 referensi terbaik. Gitu loh, Pak. Oke. Saya nganu dulu ya. Oke, lanjut. Saya nganu dulu ya. Saya balik nih dulu ya. Ya, Bapak Ibu sudah bisa menerima logika saya enggak? Ya, Pak. Ya, Prof. Bisa ya? Bisa, Bro. Nah, lanjut. Sangat bisa. Saya ingin fokus kepada discussion ya. Prof, izin Prof, sedikit sebelum masuk di discussion. Prof, itu kayak tabel, metrik, model, itu gimana caranya kita masuk ke situ, Prof? Apa kata-kata untuk masuk ke tabel itu?
Apakah harus sesuai dengan gap-gap yang tadi Prof judulnya? Kayak misalnya dampaknya inovasi, tabelnya apa? Yang ini. Untuk masuk di ya Prof, di hasil itu. Yang ini ya. Kata-kata pertama untuk masuk situ Prof. Anunya. Oke, paham. Jadi ini, Ibu, ini logika bakul jamu. Oke. Jadi bakul jamu itu setelah menemukan obat sakit gigi, itu tidak dikeluarkan ketika introduction, Bu. Ini tidak dikeluarkan. Obatnya simpen dulu, Pak. Simpen dulu. Karena nih result itu apa sih? Result itu artinya apa sih? Hasil yang diteliti. Result itu artinya apa? Hasil yang diteliti bukan? Hasil atau temuan. Temuan. Oke? Hasil analisis. Iya, temuannya itu. Temuan. Ya. Jadi obat tukang obat itu menemukan obat sakit gigi. Itu temuan. Oke? Nah, kawan-kawan, biasanya kalau sudah masuk disertasi dokter, biasanya mesti punya, Pak, namanya model, matrik, tabel. Itu bisa atau bisa dan, Pak. Silakan apa saja, Pak. Yang terpenting yang disampaikan di sini, yang disampaikan tabel yang mana, matrik yang mana, model yang mana, gambar yang mana, yang terpenting adalah menjawab judul. Risal yang saya ambil adalah yang menjawab judul. Tabel yang saya ambil adalah tabel yang menjawab judul, melengkapi diskusi dalam untuk menjelaskan judul. Model yang saya ambil adalah model yang menjawab judul. Oke? Karena kawan-kawan nanti tabel model mesti banyak-banyak sekali, Pak. Macam-macam kan? Bisa contoh satu nggak, Prof? Oke, saya kasih contoh. Saya punya, ya. Bapak itu mesti punya model nih. Saya cek ya. Nah, disertasi saya. Nah, ini ringkasan disertasi ya. Hormat. Masih jaga. Nah, ini dia. Mudah-mudahan bisa dibuka. Ini tahun 2014. Oh. Ini kan? Nah, ini kan. Misalnya ini saya ambil Rizal Ramli. Nah, ini masih anu nih. Masih literatur review nih. Nah, misalnya ini masih literatur review. Ya. Ini masih literatur review. Cantik disertasinya, Prof. Nah, ini. Nih. Oh, ini kok ini toh bentar. Baru propose. Nah, yang punya kok bingung. Masuk proposal itu, Prof. Mana nih ya laporan disertasi akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ada enggak? Wes. Nah, ini. Nah, ini kan gambar-gambar nih. Ini kan saya sudah masuk yang namanya ini Rizal kan. Rizal nih. Nah, ini sudah masuk bab tentang kolegial. Nah, ini catatan analisis coba model. Nah, ini kan. Nah, ini kan ada tabel-tabel kan? Nah, ini dia. Ya. Nah, ini kan gambar-gambar nih. Ini kan gambar-gambar nih. Ini ada matrik, ada gambar. Nah, ini kan model nih. Ini kan saya mulai bab. Ya. Ini pakai ujian analisis SEM ya? Analisisnya tidak SEM, Pak, saya, Pak. Tidak SEM. Saya kualitatif. Kualitatif, tetapi setelah hasilnya itu saya uji coba. Ya, action research ya, Prof ya? Ya, hampir seperti action research. Tapi di hasilnya model ini saya uji coba dulu. Nah, gambar ini aja.
Langsung masuk gambar nih. Nah, ini kan gambar nih. Misalnya nih. Ini kan gambar kan. Ini kan model pengembangan share leadership. Jadi kepala sekolah itu ada melakukan analisis lingkungan eksternal, analisis lingkungan internal. Setelah itu secara fungsional sebagai kepala sekolah, dia melakukan analisis fungsi kepala sekolah atau kepemimpinan. Ya kan? Nah, dari sini lihat enggak nih? Lihat kan? Nah, dia melakukan tawaran-tawaran solusi. Nah, tawaran solusi itu baru dibawa ke ranah musyawarah kolegial. Jadi kepala sekolah tidak istilahnya apa? membawa alternatif kosong gitu loh. Dia punya alternatif solusi. Nah, alternatif solusi itu dibawa kepada musyawarah antara kepala sekolah, wakasek, tenaga kependidikan, komite, dudi, guru. Nah, dari sini di proses pengambilan keputusan yang bersifat kolaboratif partisipatif. Nah, terus muncul keputusan kepala sekolah. Ini namanya leadership yang terbagi, Pak. Jadi sebelum mengambil keputusan kepala sekolah, dia melakukan proses ini. Nah, ini kan model. Ini sudah dari mana, tuh temuan, Pak. Ini ambil saja, Pak, ini, Pak. Ambil aja ini. Boleh ambil, masukkan ke dalam ini. Berarti yang saya jual adalah caranya breaking, Prof. Ya, Pak. Bisa menerima, Bu, Pak? Bisa, Prof. Bisa ya. Nah, ini bisa langsung saya ambil, Pak, ini, Pak. Ini saya tutup ya, nih ya. Yang ini saya tutup ya. Nah, yang ini saya tutup ya. Ini. Yang ini tadi bisa langsung saya ambil. Ini. Nah, ini bisa langsung saya ambil. Ya kan? Nah, langsung saya masukkan ke sini, Bu. Nah, langsung saya masukkan ke sini. Nah, belum. Nah, tinggal saya ini saya ambil bodon ya. Kawan-kawannya nanti bisa diperbaiki kan? Nah, di crop. Saya ambil ini aja, gambar ini yang saya ambil tuh. Kan? Baca Bapak Ibu saya geser dulu. Prof. Ya. Jadi maksudnya kita mengambil model dari penelitian orang lain untuk menjawab dari judul atau topik yang kita buat, gitu ya, Prof ya, maksudnya. Mengambil model ini kan istilahnya Prof mengambil dari penelitian orang lain untuk enggak sendiri. Tanya sendiri. Oh gitu. Nah, kalau untuk result tuh benar-benar kita yang buat, nggak boleh ngambil dari orang lain ya, Prof ya? Namanya result itu apa sih? Temuan. Temuan. Siapa yang nemukan? Kita. Nah, peneliti. Lain. Prof yang temukan. Siapa nih? What result did you get? What result did you get? Apa temuan yang kita dapatkan? Oke. Nah, temuan itu untuk menjawab topik kita gitu kan ya? Iya. Oke. Temuan modelnya pengembangan secara leadership. Nah, kan ini. Nah, ini bisa kalau gini bisa saya judulnya saya ganti ini. Kalau saya menemukan, yang penting kan ini kan yang mau kita jual kan sebetulnya ini toh. Ya. Ini yang kita jual kan. Nah, ini berarti bagaimana share leadership itu dikembangkan oleh kepala sekolah kan gitu. Iya. Jadi saya ganti ini judulnya. Berarti pengembangan share leadership untuk membangun partisipasi warga sekolah. Misalnya kan gitu kan. Ini model namanya. Oh, ya kan? Iya. Kan itu judulnya kan? Kan ketemu. Nah,
Sehingga kawan-kawan semuanya yang kita jual tuh ini. Nah, kalau misalnya, lah saya punya gambar segini banyak. Ini berarti semua ini bisa dijual semua nih, Pak. Bisa dijual semua. Jadi kawan-kawan semuanya, jangan terlalu lomo menjual ide itu. Kalau bisa lihat itu, yang repot ibu bapak nyusun artikelnya, yang lebih repot lagi, yang menerima ide bapak ibu itu ruwet. Paham enggak? Paham enggak yang saya maksud? Paham, Prof. Paham ya? Jadi kawan-kawan semua, silahkan ruwet dalam proses riset itu. Silahkan complicated BMW menemukan mesinnya itu. Ya, silahkan mesinnya itu penuh dengan onderdil kecil tuh. Bapak Ibu, Pak Tengku. Pak Tengku. Oh, oke, lagi terima. Bu Izin, Pak. Izin bertanya, Prof. Silakan. Mau tanya, apakah model yang dibuat tadi itu murni hasil pembuatan kita atau pengembangan dari model yang sudah ada, Prof? Karena itu nanti juga akan berpengaruh. Mohon masukannya untuk memperkuat. Nanti kalau Bapak itu, gambar itu, nanti coba di-share dalam Google, Pak. Gambar itu share dalam Google. Misalnya apa? Share leadership. Apakah ada enggak di dalam Google itu? Misalnya nih, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Nah, ini tadi apa tadi, Pak? Share model, share leadership ya. Langsung googling aja, Pak. Langsung googling aja. Kalau misalnya tidak ditemukan, wes, kalah Caca menang Caca, Pak. Ini adalah milik saya. Oh, gitu, Pak. Karena memang tidak ada orang lain yang membuat. Cek aja, Pak. Google itu tidak bisa menipu, Pak. Gitu loh. Jadi tidak harus mengembangkan model leadership yang ada saat ini. Pak itu mengembangkan silakan. Kalau misalnya itu ada, kemudian ada tambahan sedikit misalnya. Oh iya. Share kan gitu, Pak. J. Nah, leadership. Gitu. Leadership. Nah, kan gitu, Pak. Ya toh? Coba ada enggak di dalam dunia jagat maya? Nah, coba gambar ada enggak? Nah, ada enggak? Beda semua, Prof. Beda. Gambarnya beda. Beda kan? Nah, itu temuan saya gitu loh. Cuma belum saya publikasi gitu loh. Oh, oke. Baik. Jadi, saya ulang ya, Pak. Tadi jawab pertanyaannya. Itu model miliknya siapa? Ya temuan kita gitu. Nah, sekarang Bapak dan Ibu semuanya, ini yang sering terjadi adalah Bapak Ibu merasa inferior. Inferior ketika harus menyampaikan ide riset. Gitu? Artinya Bapak Ibu nggak pede. Pernah begitu Bapak Ibu? Pernah saat ini. Pernah, Bro. Jangan pernah. Bro. Jangan pernah khawatir. Di sini letaknya obatnya, Pak. Saya tahu bagaimana inferior itu bisa diobati. Bro, gimana caranya? Banyak, Bro. Caranya adalah Bapak Ibu jangan pernah merasa takut salah. Karena apa? Temuan itu boleh salah. Artinya apa? Ilmu sampai kasta tertinggi, ilmu itu boleh salah. Oke? Oke? Karena apa? Ilmu kebenaran nisbi. Saya ulang. Ilmu kebenaran apa? Nisbi. Artinya tidak boleh mutlak. Oke? Sehingga Bapak dan Ibu semuanya, yang terpenting adalah Bapak Ibu memiliki yang namanya proses ilmiah ini, Bu. Ini proses ilmiah ini yang Bapak Ibu munculkan, Bu. Itu sampaikan dari cara melakukan riset seperti ini, saya menemukan ini, gitu loh. Oke? Karena apa? Saya yang menginterview sendiri kepala sekolah itu.
sebelum rapat kepala sekolah itu membuat coret-coretan alternatif solusi. Oh, iya kan? Gitu loh. Kepala sekolah yang bertanya ke kanan ke kiri, artinya apa? Analisis eksternal, iya kan? Betul nggak? Oke? Kepala sekolah sendiri yang melakukan job disk-nya itu apa ya kepala sekolah itu? Nah, berarti analisis internal, ya kan? Itu fungsi kepala sekolah. Sehingga kepala sekolah membawa alternatif solusi sebelum dimasukkan ke dalam rapat kolaboratif. Gitu loh. Artinya Bapak dan Ibu, jangan pernah ragu untuk menyampaikan sekalipun ide itu mungkin sederhana. Prof. Prof, Yo. tanya Prof. Ya. Berarti penelitian Prof ini adalah bagaimana memotret praktik baik dari share leadership kepala sekolah, begitu? That's absolutely. Oke. Itu yang saya kan kadang Bapak Ibu pernah melihat perilaku kepala sekolah kan, tetapi kan tidak pernah membuat gambar seperti ini kan? Iya. Iya kan? Bapak Ibu melihat Bu, tapi kan tidak menggambarkan seperti ini kan? Orang yang membuat seperti ini tidak pahen-pahen Bu. Saya S1 aja nggak bisa nih. Betul nggak? Ini sebetulnya semua kembali kepada saya sebagai kepala sekolah. Tapi sebelum saya putuskan, saya musyawarahkan dulu, gitu loh. Itu kewenangan saya sebagai seorang leader, gitu loh. Tetapi kelideran saya ini, saya share kepada kepala sekolah, wakil, guru, dudi, komite. Bagaimana ini? Itu saya share, Bu. Supaya apa? Ketika menjadikan keputusan, menjadi keputusan yang bulat, gitu loh. Tidak keputusan lonjong. Nah, gitulah kira-kira. Prof. Ya. Jadi model ini Prof itu sebenarnya gerakannya kepala sekolah Prof ya. Tingkah lakunya kepala sekolah yang Prof bingkai dalam model begitu. Ulang Bu. Ya maksudnya model yang Prof temukan itu adalah apa yang sudah dilakukan kepala sekolah, terus Prof bikinkan model, ya jadinya seperti ini. Bentar Bu, mobil truk biar lewat dulu Bu. Ibu dekatkan lagi mic-nya Bu. Iya Prof, maaf ini. Iya, kan penelitian saya juga ngomongin model Prof. Jadi sebenarnya kalau kita gambarkan model itu, sebenarnya apa yang berlangsung di lapangan Prof ya? Apa istilahnya model existing begitu? Ya, existing. Iya. Ya. Tapi kan ini best practice. Saya memilih kepala sekolah ini kan tidak sembarangan. Ini kepala sekolah saya pilih karena kepala sekolah ini maju gitu loh. Gimana kok bisa kepala sekolah ongkang-ongkang nang meja, nang dhuwur meja nang kantor kok rakyatnya pada istilahnya kepala sekolah, wakil kepala sekolah jalan, guru jalan, siswa jalan gitu. Karena seperti ini kan merasa nganu kan, guru diajak musyawarah, wakasek diajak musyawarah kan gitu toh. Iya kan? Itu artinya apa? Sebetulnya itu adalah tangannya kepala sekolah toh. Ya. Tetapi guru melaksanakan dengan sukarela. Tenaga kependidikan melaksanakan sukarela, gitu loh. Dudi juga membantu misalnya kurang uang ya sukarela, gitu loh. Ini proses leadership yang terjadi namanya share leadership. Gitu. Izin Prof. Ya, Bu. Jadi intinya Rizal ini bagaimana kita menggambarkan temuan kita ke dalam bentuk tabel, matrik dan lain-lain ya, Prof ya. Ya, betul. Itu bisa kan karena kan temuan kan bahasanya itu kan. Ya. Saya izin Prof. Ya. Saya tertarik nih dengan model Prof. Ya. Tapi di sini Prof kita punya penelitian mirip mungkin ya Prof ya terkait kepemimpinan kita di semua bidang. Tapi di sini Prof membuat untuk eksternal dan internalnya itu analisis. Apa boleh kita pecah ini Prof jadi beberapa konsep gitu Prof? Bisa.
Bisa. Ini kita belah-belah juga bisa. Itu Cuma kan, wajib harus ada nampak ujinya nggak, Prof? Kalau di dalam artikel gitu, Prof. ada apa? Uji, hasil uji. Kan ini kalau Prof kan gamblang ya, general gitu ya, analisis lingkungan eksternal kan kayak gitu. Nah, saya tadi kan maksudnya dipecah nih eksternalnya itu apa aja, misalnya A, B, C, D. Itu harus didukung dengan pengujian nggak, Prof? Atau bisa kita sebut berdasarkan hasil observasi saja? Begini. Untuk untuk menemukan ini, kita karena ini kualitatif, maka ini saya harus melibatkan 3 sumber. Sumber wawancara, sumber observasi, dan sumber dokumen. Benar, triangulasi ya kan, Prof ya? Ya, ditriangulasi. Ada 3, kan empirical evidence riset itu kan sebetulnya asalkan 3 indera itu sudah terpenuhi, sudah aman, Bu. Iya kan? Melihat, observasi, wawancara, mendengarkan, telinga, ya kan? Dokumen, merasakan langsung, misalnya kan gitu, bisa kan? Benar. Kalau itu 3 sudah terpenuhi, selesai, Bu. Bisa tuh, Prof. Ya, Bu. Bisa tuh dari triangulasinya. Bu, ulang, Bu. Bisa untuk artikel Q1, Prof, kalau triangulasi itu. Itu bisa saja, Bu. Yang terpenting, Bu, sebetulnya bukan temuan. Yang membuat Q1 itu sudah bukan temuan, Bu. Ya, saya berani bertaruh. Bukan karena temuan. Ibu coba nanti Q1. Kadang itu sederhana sekali loh, Bu. Yang membuat Q1 itu, ini sudah kita pecah-pecah gini. Ini referensinya Q1 semua. Ini referensinya nih kelas dewa semuanya kan nanti Bu. Apa? Nanti kan naik sendiri, Bu, paper kita tuh. Iya kan? Nah, ini sebetulnya salah satu kuncinya, gitu. Salah satu kuncinya ini. Salah keduanya, ya toh. Nah, ini memberikan namanya kontribusi. Kontribusinya ini, begini cara membangun partisipasi warga sekolah. Jadi kalau misalnya, coba kepala sekolah itu langsung mutuskan misalnya, tanpa musyawarah, ngalor, ngidul. Kira-kira wakil kepala sekolah itu dengan senang hati melaksanakan enggak kira-kira? Kan enggak toh? Seandainya ikut ya zombie aja, ya kan? Biar dikira loyal gitu aja kan? Tapi kalau sebelum diputuskan diajak musyawarah, setelah itu diputuskan. Nah, itu kan seakan-akan bahwa mereka itu diwong nih gitu loh. Bahwa mereka itu juga punya hak untuk menjadi seorang leader gitu. Oh, ini tadi ide saya, makanya ide saya ini harus berjalan dengan baik kan gitu. Gitu kira-kira. Satu lagi, Prof. Izin, Prof. Satu lagi, Prof. Oke, Bu. Prof, bisa diperlihatkan tadi, Prof, keterkaitan rumusan masalahnya, Prof, dengan apa yang model yang Prof tadi gambarkan. Saya mau lihat kayak apa rumusan masalahnya, Prof, terus masuknya ke model ini. Oh, rumusan masalahnya. Nanti terlalu dalam, Bu. Saya belum ke sini nanti. Maksudnya untuk temukan model ini, saya mau lihat keterkaitannya masalah-masalahnya, Prof. Maksudnya kok bisa Prof nampakkan model ini? Ya. Kalau ini pertanyaannya adalah apa praktek exiting kepala sekolah yang ada di saat itu? Oh iya. Ini rumusan masalahnya adalah bagaimana exiting model kepemimpinan kepala sekolah saat itu. Rumusan masalahnya. Terima kasih, Prof. Ya. Izin, Prof. Ya. Prof, izin, Prof. Ya, ini berarti cuma satu sekolah aja, Prof. Satu sekolah apa enggak? Misalnya nih ya, saya memilihnya nih 4 sekolah terbaik. Ya. 4 sekolah terbaik. Hampir rata-rata menggunakan seperti ini, Pak. Jadi kalau misalnya 4 sekolah terbaik, misalnya 3 mempraktekkan ini, sudah sah kita membuat rumusan ini. Okay. Artinya kalau kita melakukan penelitian untuk best practice gitu ya, cukup 3 aja udah cukup ya? Cukup. 1 aja cukup, Bu. Oh gitu ya, Prof. Ya, mantap. Nggak usah terlalu
capek Bu, Pak. Jangan Ya. terlalu capek. Ya, satu lagi Prof. Ya. Satu lagi Prof. Satu lagi. Ya. Jadi di dalam result ini model ini hanya dideskripsikan saja ya, tidak diinterpretasi. Oke. Nah, sekarang masuk ke sini berarti. Nah, Ya, model ini kan tidak punya nyawa toh. Ya, ya. Kan nggak punya nyawa, ya kan? Ini kan artinya hanya gambar toh. Ya. Namanya aja figure gambar kan. Yang membuat nyawa tuh di sini, Pak. Ini. Discussion ini, Pak, yang buat nyawa itu. Ya toh? Nah, dan ini what is unknown-nya apa? Buat, Pak. Nah, di sini sebelum diskusi muncul, ini kan sudah ditemukan dulu. Makanya cara membuat paper itu, pertama itu jangan introduction, Pak. Ya, jangan introduction. Mulailah dari ini, Pak. 3, 4, 4, 5 ini, Pak. 4, 5 ini selesaikan dulu, Pak. Ini cekel dulu, loh. Pegang dulu. Supaya kawan-kawan tidak lari kemana-mana. Saya tuh hanya ingin menjual ini, Pak. Saya hanya ingin menjual gambar ini. Gitu. Hanya ingin menjual gambar ini sebetulnya itu. Temuan itu cekal dulu gitu loh. Oke? Nah, nanti ketika membuat introduction, balik nih Pak, what is unknown-nya apa, Pak? What is known-nya apa, Pak? Ini kan judulnya adalah share leadership untuk membangun partisipasi warga negara sekolah kan? Nah, masuk ke pemimpinan, Pak. Kepemimpinan sekolah berperan sentral. Kan gitu, Pak. Dalam memastikan kemajuan sebuah lembaga pendidikan. Gitu loh, Pak. Izin, Pak, Profesor. Yuk, silakan. Ya, mau nanya, Pak. Ya. Berarti untuk 1, 2, dan 3 itu disesuaikan dengan kebutuhan kita ya, Pak? 1, 2, 3 yang mana, Pak? Yang what is noun, what is unknown, sesuai dengan kebutuhan pencapaian kita. Bapak harus megang kecil ini, pegang dulu nih, pegang dulu. Ya, Pak. Makanya membuat paper itu jangan dimulai dari introduction. Kalau Bapak membuat paper mulai dari introduction, hilang arah. Cekel dulu metode dan result nih. Ini saya ulek-ulek nih, tahu dah? 4, 6, 5. Ini pegang dulu. Artinya ini sudah ada. Pegang. Ya. Seperti hanya saya tadi ini. Saya hanya ingin menjual ini. Menjual apa nih? Result nih. Oke? Oke? Nah, oke, Pak. Setelah itu, ya, Prof. Susun. Ya. Ya, Pak. Jadi artinya kita membuat threshold itu dari kita melakukan observasi dan wawancara terlebih dahulu ya Pak. Baru kita masuk pada introduction dan seterusnya itu. Loh, Bapak itu sudah melakukan observasi. Ya. Bapak itu sudah melakukan riset. Jadi membuat paper itu membuat paper itu pastikan Bapak sudah melakukan riset. Oke. Bu Rasmi, bisa menerima enggak? Ya, Prof, mengerti alhamdulillah. Itu kuncinya. Prof, izin tanya, Prof. Ya, senang hari ini, Prof. Senang hari ini, Prof. Terkait dengan kata-kata Lohmann tadi, Prof. Jadi saya kan awalnya ingin mencari atau mengidentifikasi bagaimana terkait dengan kewirausahaan ini, terkait dengan resource yang dimiliki sama pengusaha-pengusaha miskin. Apa saja sih resource yang dimiliki, Prof? Terus kemudian ternyata saya sudah menemukan itu, resource-nya apa saja yang mereka miliki, dan hal yang menarik adalah bagaimana mereka membangun resource tersebut gitu. Nah, awalnya saya kaitkan hanya dengan menghubungkan antar resource-resource yang sudah ada. Ternyata orang miskin itu, pengusaha miskin itu, dia memanfaatkan resource yang sudah ada untuk membangun resource yang baru yang dibutuhkan. Nah, temuan saya itu. Nah, tetapi tanpa kesengajaan bahwa setelah melakukan wawancara, ternyata di situ ada keterlibatan entrepreneurial karakteristik, Prof. Oke. Di dalam membangun resource tersebut. Nah, pertanyaan saya, apakah ini
bisa saya tampilkan sekaligus bahwa ada keterlibatan entrepreneur karakteristik atau hanya cukup resource saja, sehingga nanti bisa dipecah menjadi 2 gitu. Bapak ada nganu Pak, ada temuannya di situ Pak. Temuannya itu banyak orang punya resource, tapi wirausahanya tidak jalan. Banyak toh Pak? Ya betul. Nah, Bapak temuannya adalah resort, R, P. Banyak sekali, banyak R di sana, banyak P di sana, banyak R di sana. Nah, resort kan itu. Nah, ternyata dengan intervensi karakteristik karakter wirausaha, maka R yang di sana digeret ke sini tambah P di sini menjadi RP. Sana R di sana tambah sini jadi tambah P, jadi RP. Rupiah. Nah, kira-kira gitu, ya kan? Iya, betul. Kan? Jadi R yang berserakan itu R di sana, digabungkan gitu loh. Nah, mindset karakter wirausaha itu kadang ini tumpukan kayu apa tumpukan uang ya? Oh, kan gitu kan? Iya, betul. Tidak punya karakter wirausaha, wah ini tumpukan sampah ini. Kan gitu toh? Betul nggak? Betul, Bro. Tapi karena dia tuh otaknya tuh adalah otak RP. Oh, ini bukan tumpukan bersampah ini tumpukan uang. Itu Bapak harus bisa menggambarkan, Pak. Jadi ada resources internal, ada resources eksternal. Kemudian dikuatkan oleh karakter wirausaha. Oh. Gitu. Ya kan? Iya. Bukan Bapak. Ya, berarti itu lebih baik dijadikan satu sekalian ya, tidak resource berdiri sendiri, Bro. Itu temuan Bapak. Oh ya, sebetulnya dari situ itu ada 2 hal yang menarik. Yang satu bahwa resource yang berserakan itu dia sebetulnya saling berinteraksi dengan resource yang lain untuk tercipta resource yang baru. Yang kedua itu adalah diperkuat dengan adanya entrepreneurial karakteristik itu tadi. Jadi saya pikirnya gini. Ketika saya hanya mencantumkan resource yang saling berinteraksi, apakah ini kuat gitu untuk dipublikasi gitu. Tetapi ketika saya gabung dengan yang entrepreneur karakteristik, saya pikir kadang kok eman-eman apa nggak jadikan 2 aja. Nah itu tidak pedean saya dalam menampilkan hasil sebetulnya, Bro. Sebetulnya itu hak prerogatif jenengan, Pak. Hak prerogatif. Jadi istilahnya mau menjual habis atau diecer itu terserah jenengan. Jadi yang terpenting Bapak bisa memunculkan kontribusi di sini, Pak. Ini loh, kontributifnya tuh di sini, Pak. Iya. Seperti ini kan membangun partisipasi kan. Gitu. Membangun partisipasi itu artinya tanpa mereka itu dipaksa untuk melakukan, dia secara sukarela gitu, dia melaksanakan, gitu loh, ya kan? Itu artinya kontribusi. Seperti Bapak temuannya itu, resources yang saling berkaitan itu, dia akan selamanya tidak akan bisa menjadi RP yang besar kalau tidak disentuh oleh orang yang punya jiwa wirausaha. Gitu. Contohnya, seperti ini di tepi tebing jurang Laut Kidul tuh, ya kan? Bapak pernah ke Jogja? Heha enggak? Pernah ke Jogja enggak? Heha. Belum ya. Belum. Itu kan tebing jurang. Itu orang sana nggak melihat bahwa itu potensi uang. Yang bisa melihat adalah manajernya Heha. Akhirnya dibuat makan di pinggir tebing, menjadi pandangannya jauh, enak melihat perahu gitu loh. Padahal makan di situ bakwan cuma 1.000, tapi bisa dijual 5.000 gitu loh. Nah, itu namanya apa istilahnya? Otak udang ya. Otak udang. Sama itu misalnya saya sekarang ada di Bojonegoro, di Rembang nih. Itu pohon-pohon jati itu kan
Banyak sekali tuh kalau dilihat enak sekali. Coba itu dibuat bawah-bawahnya itu misalnya rumah makan apa atau apalah gitulah. Nah, itu tentu kawan-kawan butuh jiwa-jiwa wirausaha. Seperti apa? Baik, berarti untuk yang jiwa kewirausahaan itu juga dimunculkan di dalam rumusan masalah yang kita buat. Saya setuju. Itu yang Bapak jual. Itu yang Bapak jual. Oke. Terus kemudian terkait dengan dukungan data, Prof. Kalau di dalam kualitatif itu kan didukung dengan quote ya. Berapa banyak quote untuk menguatkan temuan kita gitu dalam misalkan sekali hubungan? 1 atau 2 wawancara sudah cukup. 1 atau 2 quote wawancara cukup. Kemudian disusuli dengan observasi, hasil observasi. Kemudian disusuli lagi, dikuatkan dengan dokumen. Nah, itu sudah melengkapi yang namanya indera 3 tadi, Pak. Melihat, mendengar, merasakan. Itu sudah sah, Pak. Secara kualitatif, Bapak sudah melakukan namanya riset, Pak. Dan itu secara ilmiah sah dan Bapak Ibu berwenang untuk menampilkan. Oke. Ya, kalau wawancara kan berarti datanya berupa quote ya. Kalau observasi, data yang ditampilkan untuk memperkuat dukungan hasil wawancara kita seperti apa menampilkannya? Observasi kan melihat toh. Iya. Dideskripsikan aja. Dideskripsikan aja gitu? Dideskripsikan boleh, kemudian dikuatkan foto bagus lagi. Kan observasi kan melihat toh. Iya, iya. Mungkin Prof, mungkin bisa dilanjut yang tadi Prof ini mulai dari pertama ini supaya teman-teman yang lain juga bisa. Ini Prof. Kenapa ya Pak ya? Lanjut ya Pak ya. Ya Prof. Prof, biar komplit. Discussion. Prof mau tanya. Obatnya jamunya. Lanjut. Ibu, bagaimana kalau satu topik ini saya selesaikan nanti 10 menit sebelum jam 17 baru kita tanya jawab. Boleh enggak? Ya, betul, bagus Prof. Setuju Prof. Mantap. Ya, bagus seperti itu. Luar biasa. Nanti lah, pertanyaan di akhir. Sekarang Pak Jo yang ngomong. Lanjut discussion. Iya. Oke. Ini saya balik nih ya. Bisa balikkan dulu. Nah, oke. Bisa balikkan dulu. Nah, ini dibuat Bapak dan Ibu semuanya. Ini saya ganti gini sekarang ya, karena temuan saya adalah gambar tadi ya. Oke. Nah, ini nomor 2-nya juga saya ulang nih. Oke. Nomor 2-nya juga saya buat kepemimpinan sekolah bersentral dalam memastikan kemajuan kepala sekolah. Nah, ini kerucutkan lagi. Ini keahlian. Nah, keahlian dalam memimpin sekolah. Nah, ini kan berperan sentralnya. Ini kan peran sentralnya apa? Keahlian dalam memimpin sekolah dapat dibuktikan bagaimana kepala sekolah memanfaatkan atau mengoptimalkan, saya ulang, mengoptimalkan warga. Kan gitu kan? Ini udah mulai mengerucut kan? Bapak Ibu bisa merasakan merucut enggak? Artinya kepala sekolah bisa memaksimalkan waka, memaksimalkan guru, memaksimalkan usaha dunia industri dan seterusnya itu. Oke? Nah, setelah itu ini dibuat mengerucut sampai 5 ya. Ini dibuat sampai 5 ya. Nah, nanti di gap nih munculkan masalahnya. Namun pada kenyataannya masih banyak kepala sekolah yang tidak melibatkan partisipasi warga sekolah. Ya kan?
tidak melibatkan. Jadi negatifnya tuh tidak melibatkan, melibatkan. Kalau tidak melibatkan, dibuat kerucut lagi. Banyak kepala sekolah buat mengerucut lagi. Kalau enggak, misalnya takut tidak banyak ya ada praktek kepala sekolah seperti tukang cukur. Misalnya apa ya? Seperti manajemen tukang cukur. Bapak Ibu, wis padha ae lah ya toh. Atau one man show. Nah, ya toh. Ya toh. Kepala sekolah beli semen. Ada kepala sekolah beli semen? Ada, Prof. Mantan itu, mantan. Masih ada kan? Ada banyak. Kepala sekolah megang uang, ada kan? Nah, misalnya gitu. One man show, mantap. Konyol itu. Nah, munculkan lagi yang berikutnya, yang masalah-masalah itu. Tukang cukur itu one man show. Artinya apa? Misalnya lagi, banyak potensi warga sekolah yang tidak dimaksimalkan. Kan? Kan mulai mengerucut kan? Nah, ini kawan-kawan lengkapi sampai 5. Oke, sampai 5. Oke. Banyak potensi warga, banyak potensi lingkungan. Nah, misalnya nih, lingkungan dan warga sekolah yang tidak dimaksimalkan. Jadi ini kan sore Pak Jo, baru bergabung, maaf. Dibuat 5 nih Pak. Ini dibuat 5 Pak. Ya, dibuat 5. Ini kemudian di-copy, setelah itu bawa ke sini Pak. Bawa ke sini Pak. Nah, bawa ke sini Pak. Nah, ini semua dibahas habis di sini Pak. Oke, ini dibahas habis. Nah, cara bahas habisnya begini cara kawan-kawan semuanya. Nah, udah. Ini berarti kalimatnya jangan sama ya Pak ya. Kalimatnya jangan sama. Kalimatnya adalah kalimat yang berbeda. Kalau sama nanti namanya redundant. Jangan dibuat sama. Ini kepala sekolah tidak melibatkan. Nah, ini berarti partisipasi rendah. Partisipasi warga yang rendah. Ya toh? Udah lagi ini. Nih. Manajemen otoriter. Ya kan gitu toh? Iya enggak, Pak? Ya kan? Apalagi nih? Tidak maksimal ya, Pak? Berarti potensi lingkungan dan warga yang tidak maksimal. Maksimal. Nah, dari sini, Pak. Ini, Pak. Ini Bapak terus melihat ini, Pak. Namanya kan how does the result fill the gap. Ini bisa dibuat menjadi clue-clue atau subheading, Pak. Bisa ini dibuat, ini clue-nya adalah kan rendah atau Pak tadi, Pak? Ini kan dengan seperti ini kan partisipasinya jadi naik, Pak. Itu, Pak. Oke. Nah, ini terus dibalik, Pak. Dibalik dengan cara kepemimpinan yang melibatkan semua. Bapak menjelaskan ini, Pak. Nah, bagaimana kepala sekolah melibatkan semua ini, tetapi dia sudah dimulai dengan sudah punya alternatif solusi. Nah, Bapak cerita ini, Pak, buat kalimat SBO. Ini, Pak, beri lagi kan? Ini kan tadi kan manajemen otoriter, Pak. Oke, Pak.
Nah, ini diganti dengan subheading kepemimpinan yang otoriter, berarti mengedepankan musyawarah. Ada, Pak? Ada? Oke. Jadi tadi kan potensi internal yang tidak maksimal, Pak. Oke. Optimalisasi apa namanya ya? Stakeholder ya. Nah, stakeholder bahasanya kalau udah itu luar dan dalam sekolah. Nah, ini menjadi subbahasan ini, Pak. Nah, oke. Bapak tidak usah lari kemana-mana, Pak. Menjawab hanya ini saja, Pak. 1, 2, membuat kalimatnya dari gambar ini, Pak. Bapak membuat gambar ini kan sudah melalui proses yang kan? Apa istilahnya itu? Proses yang dari wawancara. Bapak mesti ketemu, Pak, di sini, Pak. Oke? Bapak cerita ini. Musyawarah ceritakan ini. Kemudian luar dan dalam sekolah cerita ini. Gitu? Nanti baru dihasilkan namanya keputusan kepala sekolah. Jadi, Bapak dan Ibu semuanya, nanti dalam membuat paper itu, ini karena kan susah toh Pak, antara result dan discussion misalnya kan susah toh Pak. Makanya biasanya dibuat yang namanya digandeng Pak. Ini masukkan ke sini. Result and discussion. Oh, gitu toh Pak? Nah, terus ini nanti dibuang. Ini dibuang. Nah, menjadi gambar. Gambarnya ini kan dikasih, jangan ujuk-ujuk langsung gambar, Pak. Ya. Dalam riset ini, misalnya gitu, Pak. Dalam riset mana nih? Mana saya nulis di mana nih? Oh. Di bawah gambar. Di bawah gambar, Prof. Oh, di bawah ya. Yang nomor 5. Iya, apa-apa. Nah, gitu. Nah, dalam riset ini dihasilkan sebuah model bagaimana kepala sekolah memainkan peran yang melibatkan lingkungan luar dan dalam sekolah. Oh, gitu loh, Pak. Itu. Nah. Detail model bagaimana kepala sekolah seperti pada gambar. Oh, terima kasih. Pada gambar 1. Gitu loh, Pak. Ya, nanti terus dijadikan gambar 1. Terus dijelaskan. Gitu, Pak. Enak ya? Enak diomongkan ya, Bapak Ibu ya? Enak diomongkan kan? Kalau untuk discussion result itu ada batasan kalimat atau apa gitu? Nggak ada batasannya. Yang terpenting semua ini dijawab habis. Oh, oke. Prof Jo. Kan saya. Prof, boleh tanya, Prof. Prof Jo izin. Dan ini semua hasilnya yang kita diskusi itu berdasarkan pemikiran kita kan, Prof. Enggak kan kalau introduction ngambil dari Q1, Q2, kalau result discussion-nya full kita atau gimana, Prof? Ini nanti juga kalimat kita sendiri semua dulu. Ini kalimat sendiri kita sendiri. Ini kalimat itu sendiri. Ya. Sendiri. Mau 2, 3 boleh. Nih. 2, 3 boleh, gitu. Nah, oke. Nanti juga sama. Nanti setelah itu, ini juga sama dibuat, ini dibelah gini. Sama nanti. Dibelah. Di sini tambahi Q1. Tambahi Q1. Karena nanti menginsert ini itu paling banyak itu di introduction, what is known sama what is unknown, dan di diskusi ini, Bu. Ini nanti. Oke. Jadi yang paling banyak itu ada di diskusi. Karena apa?
kawan-kawan ini kan temuan kita, ya kan? Ya. Temuan kita sendiri. Kawan-kawan jangan merasa temuan kita tuh hebat. Caranya hadirkan orang hebat ke dalam paper kita ini. Ya kan? Jadi maksudnya memperkuat ya, Pak, ya? Jadi memperkuat dari apa yang kita temukan ya, Prof. Betul. Oh, itu Bapak Ibu. Jangan ini dibuat seperti wah memaksa diri membuat kalimat hebat, Bapak Ibu nanti capek. Caranya itu hebatnya kalimat itu di sini nanti. Izin Prof, kalau nggak ada Q1 berarti subjektif Prof ya? Kenapa? Ya, kalau tanpa Q1 itu kan pendapat kita sendiri berarti subjektif dong. Ya, kalau tanpa Q1 Bapak Ibu nanti ini bukan tulisan ilmiah. Tulisan ilmiah itu adalah tulisan Bapak Ibu melibatkan orang-orang ilmiah masuk ke dalam paper kita. Izin Prof. Mau tanya Prof. Izin Prof. Ya. Prof, gini Prof. Tadi kan di what unknown dan what is known itu kan sudah kita kutip Q1 gitu. Terus di result dan discussion kita akan mengutip Q1 lagi. Ya. Apakah yang sudah dikutip di known dan unknown itu kan penulisnya udah Q1, itu kita ambil lagi di bawah. Boleh, tapi kalimatnya berbeda. Oh, kalimat yang berbeda dari Q1 tadi. Ya. Oh, oke. Oke, terima kasih, Prof. Prof izin mau tanya, Prof. Ya. Prof izin mau tanya, yang dimasukkan ke dalam discussion itu unknown-nya atau gap-nya, Prof? Gap, Bu. Gap saja, Bu. Oh, gap. Nggih, matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Jadi dia hanya menjawab ini, Bu. Jadi dalam discussion itu hanya menjawab nih. Ya. Ini screen saya lihat kan, Bapak Ibu? Belum, Prof. Belum ada screen-nya. Oh, belum di-share sama Prof. Belum di-share. Belum di-share, iseng aja. Biar melek. Lihat nih. Nah, ini ya. Jadi, discussion ini hanya gap ini aja. Saya ulang ya. Nomor 6 nih, baca ya, Bu. How does the result ngisi gap ini? Jadi nomor 2 dan 3 atau 2 saja? 2 saja. Gap nih loh. Gap. Kan gap nomor 2. Jadi nomor 6 menjawab nomor 2. Iya. Ini gap ini aja. Oke? Ya, terima kasih, Prof. Prof, izin bertanya, Prof. Iya, silakan. Silakan, Pak. Izin bertanya, Dok. Iya, silakan, Pak. Silakan masuk. Untuk discussion ini kan membahas dari gap kan ya. Nah, betul. Apakah hasil juga dibahas di discussion ini dikaitkan dengan citasi yang ada di anon sama anon ya di non tadi ya. Jadi Bapak harus mengacunya ke sini. Ini dasar screen ya. Ya, Bapak mengacunya di sini kalimat 1 nih ya. Ya. Kepemimpinan yang melibatkan semua. Seperti tampak pada model. Nah, ini hasil kita, Dok ya. Ya, Prof ya. Itu kepala sekolah kan melibatkan semua nih. Oke? Kepala sekolah mampu memanfaatkan semua sumber sumber daya manusia baik di internal maupun eksternal sekolah, gitu loh, Pak. Nah, jelaskan lagi, Pak. Di luar sekolah, kan kepala sekolah melakukan analisis internal. Ceritakan, Pak, ini, Pak. Ini ceritakan. Oke? Bapak menceritakan gambar ini kan bisa, toh? Oke? Ini kan judulnya kan melibatkan semua, kan? Nah, itu? Oke? Bapak Ibu bisa
Ya, baik dok. Jadi kalau dia kuantitatif juga hasil kuantitatif disampaikan dulu, baru diperkuat dengan sitasi-sitasi dengan Q1, Q2 gitu dok ya. Sitasinya nanti setelah kalimat kita selesai 2. Ini kalimat dari hasil dok ya. Betul, betul. Ya. Itu selesaikan dulu. Ini semua selesaikan dulu, jawabnya pakai kalimat sendiri. Citasi urusan nanti. Selesaikan sampai kesimpulan. Baru Bapak Ibu melakukan citasi. Jangan melakukan citasi sebelum Bapak Ibu selesai sampai kesimpulan. Nanti kalau Bapak kesusu mencitasi, nanti kesimpulannya bingung nanti Pak. Bahasa saya Pak ya, bahasa saya. Ini teori membuat rumah. Bapak selesaikan dulu cagak-cagaknya Pak. Oke Pak, cagak-cagaknya, cagak, belandari, cagak gitu Pak. Oke, selesaikan dulu. Baru setelah itu mau masang dinding pakai marmer, mau pakai kayu, mau pakai bata, itu urusan nanti. Oke, tapi yang pokok itu, jawab 7 pertanyaan ini dengan kalimat-kalimat seperti ini Pak. Ya. Ini kerangka. Ini yang memudahkan kita bekerja itu Pak. Jangan sampai kita membuat judul, introduction, itu namanya membangun rumah dari pojok. Nggak boleh Pak. Membangun rumah bukan dari pojok. Membangun rumah itu siapkan pilar 4, ya. Pilar 4, ada belandar 4, jadi rumah. Oke. Baik dok, satu lagi pertanyaan dok. Nah, ini kalau kita melakukan penelitian misalnya di 2021 misalnya, kita punya hasil riset gitu dok ya. Nah, kita belum publish nih. Nah, di 2023 ini kita mau publish. Apakah di what is known-nya ini bisa kita rombak dok dari dokumen hasil riset kita dengan literatur yang terbaru dok? Nah, ini Pak. Ini yang buah dilemanya kawan-kawan semuanya. Jadi gini Pak, ini contoh nih ya. Ini kan riset saya tahun berapa? 2014. Ini tahun 2014 nih Pak. Ini kan? Lihat ya Pak ini Pak. 2014 ya. Ya toh? Yang saya ambil tidak introduction-nya Pak. Yang saya ambil cuma gambar ini tok Pak. Yang saya ambil cuma gambar ini tok Pak. Semua kalimat yang ada di sini saya buang, Pak. Saya hanya menjual temuan ini, Pak. Oke. Jadi introduction saya buang, saya tidak mau. Ini seperti ini, introduction ini kan ada introduction-nya kan. Saya tidak mau nih, Pak. Ini kan contoh ini. Ini kan introduction-nya. Nah, misalnya nih. Misalnya nih. Introduction-nya nih. Nah, ini 2 makna yang terkandung dalam UUD 45. Saya buang. Apalagi nih? Apalagi nih ada SDM abad 21. Apalagi nih ASEAN Productivity tahun berapa? 2012. Ya kan? Sudah up to date kan? Sekarang 2023. Buang semua, Pak. Lupakan semua. Bapak hanya fokus kepada temuannya aja, Pak. Gambarnya tadi, Pak. Itu. Nah, nanti kalau Bapak menyebutkan setting riset misalnya ya, setting riset Bapak terpaksa harus sebutkan durasi saja. Riset ini dilakukan di mana selama 3 bulan, begitu Pak. Jangan selama 3 bulan dari bulan Januari sampai Maret 2012. Oh, jangan Pak, jangan sebutkan. Kan kalau nggak menyebutkan kan bukan berarti bohong Pak. Bukan berarti bohong kan, enggak kan? Cuma nggak jujur. Apa ya? Nggak terus terang. Tersirat dan tersurat. Nggak mampu sih, tapi nggak terus terang. Tapi kan dalam penulisan paper kan kita harus menuliskan. Saya boleh ini Prof. Izin dok. Dalam penulisan paper kan kita harus menulis karena begini Prof. Ini kan saya sudah punya tulisan terkait dengan data. Mungkin kalau Prof izinkan, saya bisa share screen, mungkin Prof bisa lihat. Boleh, oke ya. Ini sudah jam 17, ini Bapak yang share screen terakhir. Silakan Pak. Baik, oke. Silakan Pak. Ini ada recordingnya Bapak Ibu, nanti akan di-upload di YouTube. Bapak Ibu
Kalau misalnya ketinggalan, silakan masuk YouTube. Izin Prof, saya belum diizinkan untuk share screen. Oke, Mas Fendi, minta tolong diizinkan untuk share screen, Mas Fendi. Prof Jo, baik, ada sudah, Pak. info. Ya, Ustadz. Ini ada Ustadz nih, Ustadz. Alhamdulillah ada satu artikel sedang direview di Q1 berkat ilmunya Prof Jo. Izin Prof, ini tulisan saya. Ikut senang. Saya kemarin WA Prof, saya menanyakan kesediaan Prof untuk berkolaborasi dengan saya. Ini tulisannya. Saya minta maaf, mungkin tulisannya agak berbeda dari apa yang saya WA kemarin. Tapi mungkin ini saya ingin Prof lihat di introduction saya. Kira-kira seperti ini. Judulnya seperti ini dulu, Prof. Oke. 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 Kemudian ini abstraknya. Oke. Oke, abstraknya nanti Pak. Coba introduction, coba saya cek. Introduction-nya ini, Prof. Cukup Pak, cukup Pak. Coba kontrol A Pak. Paragraf awal aja Pak. Ya, paragraf awal aja itu kekuatannya. Nah, ya, oke, sip. Nah, oke. Saya belum lihat ya. Bapak, saya komen dulu ya. Lihat ini. Yang gelap ada berapa, Pak? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, Pak ya? Ya. Nih, sudah 2022. Cuma ini ada 2020. Saya kira tidak ada masalah. Yang karena sudah paling banyak ini 2022 sampai 2018. Oke, sip, Pak. Oke. Kemudian, jauh. Ini, Prof. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Bagus, Pak. Oke. Coba diperbesar, Pak, diperbesar. Oh, Bapak, translatornya tutup aja, Pak. Translatornya tutup dulu, Pak. Iya. Translator tutup. Oke. Kemudian slideshow ya, Pak. Pak, minta tolong translator tutup, Pak. Translator yang kanan tuh tutup dulu, Pak. Baik, translator kanan tutup dulu, Pak. Iya, nah gitu. Oke. Terakhir introduction, belum lihat this article discuss. Udah kelihatan? Keren deh, Pak. Sudah kelihatan. This article discusses problem Indonesia due to the spread of information through social media. Nah, ini keren. Ini artinya Bapak sudah kelihatan tujuan risetnya. Itu mendiskusikan tentang problem di Indonesia tentang sosial media yang berperan untuk spread itu kan rasis konflik di tahun 2019. Oke, keren Pak. Oke, terus Pak. Ini literatur review karena memang jurnal itu. Mintanya literatur review, oke, jalan aja. Oke. Metodenya ini, Prof. Oke, metodenya cukup stop sampai mana. The next step ya, analisis ya. Oke, terakhir analisis. One of the most important research technique and the human is content analysis. Oke, ini content analysis. This is time to understand. Oke, Pak. Ini nomor riset metodenya belum kelihatan kualitatif atau kuanti, Pak? Oh, siap. Ini karena memang kualitatif, saya pakai NV4. Yes, Pak. Sebutkan nomor 1. Metode, Pak. This research used atas sendiri, Pak. One of the most important tuh, Pak. Jangan itu, Pak. Jangan itu, Pak. 1. Nah, itu one itu. Sebelum one ono tuh. One of the most. Nah, this research used. Nah, itu munculkan dulu, Pak. Use it, pakai verb 2. Nah, terus, Pak. Ya itu kualitatif atau kualitatif approach, Pak. Oh iya, siap. Nanti saya tambahkan. Betul kan? Itu, Pak. Kan tadi sudah saya bilang kan? Riset desain itu kuali atau kuanti. Oke. Kemudian respondennya instrumennya sudah ada, Pak? Oh, informannya. Prof, saya pakai
Enter Pak, setelah use itu titik-titik enter aja Pak. Ini. Ada? Informannya saya pakai ini, Prof. Itu masuk collecting. Nah, itu baru collecting data kan? Respondennya kelihatan Pak, respondennya siapa? Oke, nanti saya tambahkan. Oke, itu setelah this research use enter responden. Nah, itu Pak. 4, yang penting 4 itu Pak ya. Oke, nah. Terus Prof izin ini hasilnya. Karena saya pakai NVivo. Oke. Hasilnya Ya. seperti ini. Oke, figure 1. Oke, figure itu nanti biasanya ditaruh bawah gambarnya Pak. Jadi gambar terus bawahnya ada figure. Kalau tabel di atasnya. Oke Pak? Iya. Gambarnya taruh di atasnya figure Pak. Oh iya. Nah, itu pindah ke bawah. Nah, begitu, taruh tengah. Itu Pak. Ya. Nah, sebelum figure, Pak, Bapak harus di atas harus dikasih keterangan dulu, Pak. Jangan langsung jegluk gitu, Pak. Oh ya. Dikasih keterangan dulu, Pak. Seperti pada saya... satu gitu loh, Pak. Yang ada gitu loh, Pak. Ya. Nah, keterangan jembatan, paham, Pak? Keterangan jembatan maksudnya, Pak? Kasih kalimat pengantar. Nah, bahasanya itu ada kalimat pengantar ya. Iya, iya. Jadi ini untuk menjelaskan apa maksud gambar di bawah ini. Ya. Oke. Paham, Pak? Paham, Pak? Ya, yang ini juga yang saya ganti. Nah, itu juga sama, gambar taruh bawah lagi. Nah. Ini juga. Nanti keterangan. Ya. Kasih keterangan, terus figurnya di atasnya tulisan. Yes, itu bisa diteruskan nanti, Pak. Berikutnya, Pak. Bisa, Pak. Oke, terus kontrol A coba, Pak. Kontrol A, Pak. Di sini ya. Kontrol A. Kontrol A saja dulu. Iya, mana kontrol A? Mana? Kontrol A kok, kontrol A. Bapak pakai MacBook. Nah, lihat nih, Pak. Lihat ya, Pak. Lihat ya, Pak. Cukup, Pak. Lihat nih, Pak. Di sini ada Dimitri, ada Antonov. Itu, Pak. Itu yang tidak pakai alat Mendeley, Bapak harus mendelekan, Pak. Ada Will 2023, Dimitri 2000 itu. Kan kelihatan tuh, Pak? Iya. Nah, itu dimendelekan ya, Pak. Oke, siap. Nah, kan kelihatan, Pak. Itu di merge itu yang 2. Nah, tapi kan belum Mendeley, tidak bisa di-merge, dimendelekan dulu. Iya. Ya. Bapak paham tuh, Pak? Apa yang saya maksud? Siap. Terus, Pak, ke bawah, Pak. Kontrol A lagi, Pak. Kontrol A lagi, Pak. Nah, udah bagus kan? Dah. Keren nih, Pak. Lanjut, Pak. Dah, keren. Oke, udah kelihatan tuh. U dan G. Oke, sip. Nah, itu kan ada itu Milton sama Westphal tuh. Milton itu juga belum Mendeley ya. Bagus ini, Prof. Ya. Cuma nanti yang Mendeley harus pasti Mendeley, Pak ya. Jangan sampai masuk ya. Prof, tahunya pakai Mendeley atau tidak dari mana ya, Prof? Kan kelihatan di kontrol A tuh. Coba lihat. Kelihatan nanti. Nah, itu bisa Mendeley. Coba di kontrol A kan enggak gelap, Bu. Kelihatan kan? Oh, warnanya berbeda, merah gitu berarti bukan Mendeley ya, Prof? Tidak gelap itu loh, Bu. Oh, yang ini ya. Kalau Van Harsing itu berarti Mendeley. Iya. Oh, oke. Thank you, Prof. Gampang kan untuk mengetahui dosa kita? Ya, kalau dia nggak gelap itu enggak Mendeley dia, betul dah. Oke, Pak. Terus, Pak. Mantap, Pak. Oke ya, Bapak dan Ibu semuanya, sudah jam 17. Sudah cukup saya kira, Bapak nanti bisa Prof, bertanya, Prof. Terakhir ini, Prof, yang ini di bagian Prof, sini. bertanya, Prof. Sebentar, Prof. Ini. Bagian ini, Prof. Acknowledgement itu ucapan terima kasih, Pak. Ini saya ucapan terima kasihnya begini. Ucapan terima kasih itu I think my unknown acknowledgement ucapan terima kasih. Bapak buat aja bahasa Indonesia,
terima kasih kami ucapkan kepada lembaga ini yang telah mendukung selesainya riset ini. Udah itu aja Pak, nanti di bahasa Inggris kan. Terima kasih kepada Rumah Scopus. Prof, bertanya Prof, satu saja Prof. Terakhir. Ya, apa Pak? Q1 sampai dengan Q15 referensi itu artinya dalam bentuk kalimat ya, 15 kalimat gitu kan. Q1 sampai Q15 referensi sama dengan terdiri dari 15 belum tentu kalimat referensi. Belum tentu. Oh. Belum tentu 15 kalimat. Bisa saja satu kalimat isinya wong telu. Oh, nggih. Paham ya? Nggih. Karena kalimat ini adalah miliknya A, miliknya B, miliknya C, miliknya A. Gitu. Siap. Nggih. Terima kasih Pak Jo. Artikel yang dengan judul. Terima kasih, Prof. Sama-sama Bapak Ibu. Terima kasih, Prof. Ya, Terima kasih Prof. Sehat selalu. Sehat selalu, Prof. Terima kasih. Tanya Prof, berkah ibunya sehat-sehat. Sehat selalu, Prof. Sehat selalu. Terima kasih, Prof. Sukses, Prof. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lab. Di YouTube carinya di mana, Prof? Prof Jo. Masih fokus. Kata kelompok. Halo Pak Jo. Halo Pak Jo. Sudah selesai, Pak. Boleh tolong jadiin host, Pak? Soalnya tadi ke-lab, Pak. Ya, gimana Mas? Boleh tolong jadikan host, Pak? Jadikan host. Jumintono. Makasih, Prof. Izin lead. Semangat. Oh ya. Laporannya dan bisa. Halo Bapak Ibu semuanya, selamat sore. Untuk terkait teknis program-program Rumah Scopus boleh ditanyakan langsung kepada saya Bapak Ibu. Kalau misal ada yang mau ditanyakan, monggo. Misi Pak, mau tanya Pak. Iya Pak, mau tanya apa Pak? Kalau mau ikut basecamp di Jogja itu biayanya berapa? Kegiatannya berapa hari? Nih? Untuk basecamp di Jogja itu nanti berlangsung selama 3 hari Pak. Untuk biaya investasinya sebesar 4 juta rupiah Pak. Nanti sudah termasuk penginapan dan juga konsumsi selama kegiatan. Kalau misal di Jogja. Sekalian penginapan konsumsi. Ya. Kalau informasinya apa tahu kapan saja diadakan itu di mana ya Pak? Untuk informasi kapan diadakan boleh dicek langsung di web rumahscopus.com ya Pak. Oh ya, terima kasih Pak. Untuk bulan ya sama-sama Pak. Untuk bulan Juni ini kami adakan di tanggal 16 Juni untuk yang terdekat. Terus ada lagi di tanggal 30 Juni untuk bulan Juni ini Pak. Oh ya, terima kasih Pak. Ya sama-sama Pak Agus. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya, saya persilahkan. Sudah bisa, Mas. Mas.
Oh ya Pak, Pak Ilham, monggo Pak. Mau tanya apa Pak? Ya, Mas mohon izin. Kebetulan kan sempat sih sudah saya lakukan turniti ya melalui Rumah Scopus. Alhamdulillah Ya. hanya itu cuma dapatnya 13%. Artinya kan basisnya ke Q2 bolehlah gitu. Ya. Tapi yang jadi persoalannya ini, Mas, saya coba mencari yang namanya jurnal yang terkait dengan langsung employer government. Nah, cuma di sini kan ada pilihan, Mas, yang terkait dengan masalah manajemen ya, behavior sama manajemen behavior. Tapi yang saya agak bingung ini, setelah masuk ke dalam, itu kok hampir tidak ada yang menyangkut masalah governance, gitu ya, berkaitan dengan sumber daya manusia gitu. Tapi ada jurnal yang saya temukan, dia bukan menyangkut masalah governance, menyangkut masalah transport, tapi bicaranya governance. Gitu. Bolehkah? Oh, sebentar Pak, kalau itu nanti dijawab oleh Pak Jo paling Pak. Soalnya untuk saya tidak terkait teknis gitu Pak. Oh, terkait gitu. Teknis program-program Rumah Scopus ya. Mungkin boleh boleh ditanyakan langsung ke tim mentor ya Pak. Ya, nanti saya coba tanya langsung ke Pak Jo atau ke Mas Cahyo atau Mas Wildan. Makasih ya, Mas. Ya, Pak. Ya, sama-sama Pak Ilham. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya terkait teknis. Iya, Pak, mau tanya. Iya, Ibu. Monggo, Bu. Mau tanya apa, Bu? Oh iya, yang pertemuan minggu lalu itu kan ada diskon itu. Saya tidak tahu itu, saya tidak sempat ini. Itu untuk apa Pak itu yang pelatihannya yang itu untuk bimbingan online, Bu. Oh, yang online ya? Ya, yang online kemarin. Oh, gitu, yang online. Kalau misalnya kita mau datang ke tadi itu ke Jogja itu pembiayaannya itu totalnya itu yang tadi ini disebutkan 4 juta ya, Pak ya? 4 juta ya, berapa, Pak? 4 juta. 4 juta pas, Bu. Oh, itu nanti sudah termasuk penginapan dan makan selama kegiatan, Bu. Itu selama 3 hari, Pak ya? Itu sudah bisa submit di situ, Pak ya? Iya, untuk 3 hari target submit, Bu. Dan kalau misal pun peserta belum bisa submit selama 3 hari itu nanti akan dibimbing selama 1 minggu dengan target submit juga. Oh iya. Lewat online, ya. Itu 1 kali pertemuan itu yang dibimbing berapa banyak orang sih itu Pak? Yang 1 kali pertemuannya itu? Yang 3 apa? Iya. Ya, untuk di Jogja itu maksimal biasanya 25 orang. Oh, nanti begitu. ada mentor sekitar 5 orang. Nah, satunya itu biasanya membimbing 3 sampai 5 orang. Oh, iya. Mentor. Itu setiap ini Pak ya, setiap hari Jumat, Sabtu, Ahad ya? Di sana? Jumat, Sabtu, Minggu. 1 minggu. Oh iya. Iya, nanti terima kasih banyak Pak. Nanti kami menyelesaikan waktu kalau mau daftar nanti melalui admin ya disampaikan. Ya, admin Mbak Natali ya, boleh Pak. Atau boleh juga langsung lewat ini website. Bentar. Oh iya. Oke. Terima kasih banyak Pak informasinya. Ya, sama-sama Ibu. Boleh langsung lewat website rumascopus.com. Oh iya. Sebentar. Nah, pilih yang offline course ya Ibu. Offline course. Nah, ini bisa dilihat di sini untuk jadwal-jadwalnya yang jadwal terdekat di bulan Juni tanggal 16 dan 30 Juni. Nanti untuk pendaftaran boleh langsung klik di sini. Oh iya. Setelah itu pilih gabung camp. Oh iya. Ya, tinggal mengisi form. Ya, terus pilih tempat camp sama tanggalnya ini sudah tertera sini. Oh iya. Ya. Untuk metode pembayaran, kalau misal mau ke Bank BRI langsung ke Rumah Scopus Academy, boleh pilih yang bank transfer ya, Bu. Oh iya. Kalau misal ingin pakai virtual akun, boleh juga pilih yang Mandiri Bill, BCA Virtual Account atau BNI Virtual Account. Oh iya. Ya.
Iya, ya. Baik, Mungkin terima kasih. ya. Iya, iya. Ya, Terima kasih banyak, Pak. sama-sama Bu. Iya, ya. Ya, sama-sama Bu. Mungkin ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu semuanya. Mau tanya, Pak. Monggo Pak. Ya, Ya, Pak, mau tanya apa Pak? Ya gini, saya ini kan artinya ikut kelas baru, diundang sama Pak Oh Ju. ya. Gitu. Saya Ya, mengikuti ya. sampai akhir itu. Tapi kemarin saya sempat lihat ininya juga, apa namanya, videonya. Gitu. Cuman yang perlu saya tanyakan ini adalah, karena saya dari Bali, saya belum ada campnya di Bali. Oh iya Pak. Sehingga ya kemungkinan kalau misalnya saya harus persiapkan, yang pertama kan kalau saya ikut camp, saya harus persiapkan satu, anggaplah artikelnya itu untuk direvisi kan gitu Pak ya. Oh itu. enggak Pak. Siap naskah dulu gitu ya, hasil risetnya. Iya, hasil risetnya aja Pak. Yang penting hasil risetnya. Terus kalau misalnya itu dikonsultasikan apa namanya secara offline itu gimana itu Pak? Nanti 3 hari itu Pak di Jogja, jadi nanti akan dibimbing langsung oleh mentor Pak, mentor dari Rumah Scopus selama 3 hari di Jogja. Kalau misal susunan artikelnya masih belum betul, nanti dibahas langsung juga Pak selama 3 hari. Jadi ada dua Pak, ada yang online dan offline gitu ya. Yang online itu gimana itu Pak? Oh yang online. Kalau yang online nanti ini Pak, sistemnya sebentar Pak. Nanti untuk yang online sistemnya itu dalam bentuk video materi Pak. Jadi sudah ada dalam bentuk video materi. Jadi peserta itu diharuskan menyelesaikan video materi dulu. Mas. Yang potong sedikit Mas. Iya ya. Pak Ari Pak. ini dari Mandalika Lombok. Ya Pak Ari. Dengan saya butuh nomor Mas ya, nanti kirim ke ya. Oh ya ya Pak. Saya minta ya. Dengan siapa ya, lupa saya, Mas? Mas Fendi, Pak, Mas Fendi. Oh, Mas Fendi ya, karena ada beberapa dosen mau minta diarahkan. Ya, Mas Fendi nanti kirimkan nomor tunggu ya. Yuk. Oh iya Pak, sebentar. Saya kirimkan saja lewat ini ya Pak, lewat chat dulu ya Pak. Izin tanya Mas. Ya, lewat chat. Mas Fendi aja bilang ya lewat chat ya. Mas, Bentar, saya ikut sebentar, Ibu. online juga, Mas. Halo? Iya. Halo? Saya ikut yang online. Ya. Itu belum selesai nonton videonya, baru 3, tapi terus kok lupa lagi linknya di mana gitu ya? Yang link video itu. Masuknya lewat mana gitu lupa. Kemarin itu pas buka kan lewat email kan, terus habis itu terus emailnya saya cari-cari kok ketumbuk di mana gitu. Halo? Oh nanti bisa langsung hubungi admin ya Bu terkait hal itu. Nanti akan dibantu Bu langsung. Iya. Setelah itu ada bimbingan Iya. nggak sih? Secara online maksudnya dari grup gitu? Atau yang ini? Iya Bu. Jadi untuk yang sistem online itu nanti peserta itu disediakan video materi di website dan itu harus ditonton keseluruhan secara urut. Belum sempat keseluruhan. Ya. Nanti akan ada tugas dan tugas itu harus dikerjakan oleh peserta sebisa mungkin lah, sebisa mungkin oleh peserta. Setelah itu tugas yang sudah dikerjakan di-upload di akhir video nanti ada semacam form gitu Bu, form untuk mengupload tugasnya. Setelah mengupload tugas nanti akan diarahkan menuju ke grup pendampingan online Bu. Pendampingan handling artikel. Dan biasanya pendampingan itu dilakukan setiap hari soalnya Rabu. grupnya banyak banget saya ikut. Ya Bu, jadi harus menyelesaikan video materi dulu ya Bu. Video materi terus mengerjakan tugas sebisa mungkin. Anatomi papernya. Saya izin share screen lagi sebentar Pak Ibu. Mas Fendi, yang online itu bayarnya berapa sih? Untuk harga normal itu 1.500.000 Pak. Tapi biasanya setelah webinar utama kami akan menyediakan diskon untuk peserta yang mengikuti webinar. Untuk bimbingan online ya, yang apa namanya, yang online itu kapan biasanya dilakukan, Mas? Setiap saat? Itu biasanya hari Kamis Pak. Hari Kamis 2 minggu sekali. Kamis 2 minggu sekali. Ya.
Nanti kalau misal ada diskon bisa kami infokan lagi biasanya. Biasanya kami infokan lewat email, Pak. Kalau misal ada diskon. Oh iya. Ya mohon dibantu Mas Fendi nanti kalau ada informasi apa, karena saya kan pemula. Ya. Bisa saya Ya, sambil siap, menyiapkan hasil risetnya itu, menyelesaikan risetnya, nanti mungkin sambil jalan kita akan coba mengikuti itu yang tadi disampaikan oleh Pak Ju itu. Apa yang iya, betul, Pak. tentang tubuh risetnya itu. Itu. Iya Pak, betul Pak. Ya. Nanti akan kami infokan Pak. Setiap ada informasi terbaru kami ya, infokan lewat channel atau saya akan lewat tetap email. ikuti. Ya, webinarnya ya seperti ini tetap saya ikuti karena ini pertama. Mungkin nanti ada rekamannya kita akan putar lagi, ulang lagi untuk ini lagi sambil membuat desainnya itu untuk bisa apa yang harus dilengkapi di poin ini harus dilengkapi apa gitu. Ya mudah-mudahan nanti setelah ini bisa hasil riset ini bisa terpublish.